غرباء غرباء غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Manusia sesuai dengan sifat kemanusiaannya tidak dapat menghindari kesalahan dan dosa. Selain itu, ia dihadapkan pada berbagai musuh, termasuk nafsu dalam dirinya yang cenderung mendorongnya melakukan tindakan negatif. Salah satu musuh utamanya adalah setan yang selalu berusaha menggoda manusia agar terjerumus ke dalam kehancuran. Musuh lain yang dihadapi manusia adalah hawa nafsu yang menghalanginya dari ketaatan kepada agama Allah. Selain itu, termasuk dalam musuh manusia adalah godaan dunia beserta segala kemewahannya. Oleh karena itu, yang benar-benar terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah, yang mencegahnya dari kelalaian dan kejenuhan dalam beribadah. Namun kita memiliki Rabbul Alamin yang memiliki kasih sayang yang sangat melimpah, memberikan apapun yang diinginkan atau diharapkan oleh para hambanya, baik mereka yang beriman atau bahkan yang melanggar batas. Allah menyamakan dalam memberikan ampunan terhadap segala dosa dan memberikan segala yang diminta oleh hambanya, sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Abu Musa rahimahullah berkata, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita, dan tersisa istighfar. Apabila ia pergi, niscaya kita akan binasa. Sahal ditanya tentang istighfar yang menghapus dosa. Dia menjawab, permulaan istighfar adalah istijabah atau menjawab panggilan Allah, kemudian inabah atau kembali kepada Allah, dan terakhir taubat. Istijabah adalah amalan anggota tubuh, inabah adalah amalan hati, dan taubat adalah amalan seseorang kembali kepada Allah dengan meninggalkan makhluk, kemudian memohon ampun kepada Allah dari kelalaian yang telah ia perbuat. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Abu Al-Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintainya daripada istighfar. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air atau hujan lebat. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar di dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, dia akan senang melihat tentang itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid, atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau ditanya, apa keselamatan tersebut? Ali bin Abi Thalib menjawab, istighfar. Seorang yang salih berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat, keduanya tidak akan menjadi baik kecuali bersyukur dan istighfar.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah untuk beristighfar sementara dia berkehendak untuk mengazabnya. Seorang ikhwan pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Waktu itu pasar sesak dengan penjual dan pembeli. Dia duduk di lokasi yang telah disiapkan untuk berjualan dan menawarkan dagangannya. Sementara temannya duduk di sebelahnya. Meskipun waktu berlalu cukup lama, tidak ada satupun orang yang tertarik dengan barang dagangannya. Orang-orang datang dan pergi tanpa memperlihatkan minat. Karena kebutuhan finansial yang mendesak, dia merasa terpaksa untuk menjual dagangannya ini. Meski waktu terus berlalu, tak seorang pun yang bersedia membeli. Rasa khawatir mulai menghampirinya dan dia mulai merenung, mencari solusi apa yang sebaiknya diambil. Tiba-tiba teringatlah dia pada sebuah hadis yang pernah didengarnya dari imam masjid yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demi Allah, tatkala saya mulai istighfar, orang-orang mulai datang kepadaku yang ingin membelinya dan yang lain lagi ingin agar saya membelinya, yang ingin menambah harga dan yang lain lagi menaikkannya. Sampai akhirnya saya merasa senang. Saya menjual habis daganganku dan alhamdulillah, saya pulang ke rumah dengan membawa uang. Sementara kedua mataku meneteskan air mata karena saya telah banyak mengabaikan harta berharga ini, yaitu istighfar, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kondisi dan waktu-waktu dianjurkannya beristighfar. Istighfar bisa diucapkan kapanpun, terlebih lagi kita melihat kisah di atas. Namun ada beberapa waktu dan kondisi tertentu di mana istighfar memiliki nilai tambah dan kelebihan padanya. Di antaranya ialah: 1. Setelah selesai menunaikan ibadah, memohon ampunan kepadanya di waktu yang berkah ini yang menjadi sebab keutamaan pada waktu setelah selesai menunaikan ibadah. Istighfar disunahkan sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah. Dalam konteks ini, istighfar dilakukan untuk memperbaiki setiap kesalahan dan kelalaian yang dapat terjadi. Hal ini sesuai dengan praktek istighfar yang diajarkan dalam syariat, khususnya setelah menyelesaikan 5 kali sholat fardu. Nabi setelah menyelesaikan salam dari sholat fardu, rutin beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Hal ini karena seorang hamba rentan mengalami kekurangan dan kesalahan dalam sholatnya akibat kelalaian dan lupa. 2. Istighfar di akhir malam. Allah telah memuji hambanya yang ini adalah bahwa Allah mengabulkan doa pada waktu tersebut dan memberi kepada orang yang meminta dan mengampuni kepada orang-orang yang memohon ampunan atau beristighfar. 3. Pada penutupan majelis, saat seseorang meninggalkan pertemuan, terutama jika ia berada di antara saudaranya atau dalam suatu pertemuan atau kegiatan pekerjaan, adalah kesempatan besar yang seharusnya tidak diabaikan oleh seorang muslim, terutama di majelis-majelis kita di mana banyak percakapan terjadi dan kesalahan-kesalahan terjadi yang Allah Maha mengetahuinya. 4. Memohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal. Jika Nabi selesai mengubur mayit, beliau berdiri dan bersabda, "Mintalah ampunan bagi saudara kalian dan mintakan keteguhan baginya karena dia sedang ditanya." Betapa butuhnya mayit pada saat ini untuk didoakan dan dimohonkan ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, Nabi memohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal jika beliau menziarahi kuburan mereka. Istighfar menunjukkan banyak bentuk dan manfaat yang luar biasa. Hal ini diperoleh oleh orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, yang diilhaminya untuk beristighfar, bertaubat dan kembali kepadanya. Beberapa hasil dan keuntungan dari hal ini meliputi: 1. Istighfar adalah penuaian titah Allah. Allah memerintahkan serta mendorong hamba-hambanya untuk beristighfar, menjadikan ampunan, pahala yang besar, dan limpahan anugerah sebagai hasilnya. Siapa yang lebih dapat dipercaya dalam perkataannya selain Allah? 2. Istighfar termasuk sebab rezeki. Istighfar adalah di antara sebab rezeki yang paling penting, berkat anugerah Allah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Nuh ayat 10-12. 3. Istighfar adalah sebab masuknya surga. Dalilnya adalah sabda Nabi dalam hadis Sayyid bin Aus. Sayyid atau penghulu istighfar adalah ucapan doa hamba, "Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu.
Aku senantiasa berada dalam perjanjian denganmu tentang tauhid, dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mukmin semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, serta aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Beliau melanjutkan, barang siapa membaca di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu mati pada hari itu sebelum memasuki sore, maka dia termasuk ahli surga. Dan barang siapa yang membacanya di petang hari dengan penuh keyakinan, lalu mati sebelum memasuki waktu subuh, maka dia termasuk ahli surga. 4. Istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Qatadah berkata, sungguh Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan penyembuh kalian. 5. Istighfar mencegah hukuman dan azab sebelum keduanya terjadi. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. 6. Istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Sebagaimana istighfar bermanfaat bagi manusia dunia, istighfar juga menjadi sebab diangkatnya derajat manusia di surga. 7. Istighfar adalah sebab disucikannya hati. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka nuqtah hitamullah tertoreh di hatinya, dia bertobat dan menanggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya. Tapi kalau dia tambah melakukan dosa, bertambah pula noda hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran yang Allah sebutkan dalam kitabnya. 8. Istighfar adalah sebab memperoleh anak. Ini adalah kabar gembira bagi setiap orang di dunia ini, khususnya hamba Allah yang mukmin dan mukminah, bahwa Allah mampu memberikan anak kepada mereka lewat istighfarnya. 9. Istighfar adalah sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Di antara pengaruh istighfar adalah Allah memberikan keberkahan untuk hamba di dalam kesehatannya, serta memberinya tambahan tenaga dan semangat. Maka dari itu, solusi terhebat atau terbaik kita saat menghadapi masalah berupa ujian dan cobaan, atau kita takut terhadap dosa-dosa kita, yakni beristighfarlah kepada Allah Al-Ghafur yang mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.